Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Alfarizi dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2 SMK Negeri 3 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan dalam satu periode untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Nah, urutan dalam menyusun siklus akuntansi adalah identifikasi transaksi, pembuatan jurnal umum, posting ke buku besar, penyusunan raca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, pembuatan kertas kerja, worksheet atau neraca lajur, pembuatan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, penyusunan raca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah pembuatan jurnal pembalik. Nah, yang ini tuh opsional. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama adalah jurnal umum. Yang pertama adalah jurnal umum atau general journal. General journal atau jurnal umum adalah buku catatan kronologis pertama dalam siklus akuntansi yang mencatat seluruh transaksi segera setelah terjadinya transaksi tersebut. Fungsinya adalah untuk menyediakan catatan lengkap dan berurutan dari bukti transaksi yang didapat, seperti kwitansi, nota, dan faktur, dan menjamin dualitas prinsip akuntansi yakni jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Nah, bentuknya adalah kolom standar, yakni yang terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, dan debit kredit. Nah, akun-akun yang biasanya muncul adalah semua akun yang terlibat dalam transaksi harian seperti akun kas, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setelah pembuatan jurnal umum, selanjutnya adalah pembuatan buku besar. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap akun yang sama yang ada pada jurnal umum. Nah, fungsinya adalah mengelompokkan transaksi per akun untuk memudahkan pengecekan saldo dan menyediakan dasar bagi penyusunan neraca saldo. Bentuknya ada tiga. Yang pertama bentuk T, staffel, dan skronto. Bentuk T dengan sisi kiri untuk debit dan sisi kanan untuk kredit. Staffel atau running balance, yakni kolom, tanggal, keterangan, debit kredit, dan saldo yang diperbarui dari setiap transaksi. Dan yang ketiga adalah skronto, dua kolom paralel, debit dan kredit tanpa saldo berjalan. Akun yang ada adalah akun yang memiliki halaman tersendiri yang merinci semua transaksi. Jadi semua akun yang ada pada jurnal umum dicatat dalam buku besar juga. Setelah membuat buku besar, selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun sebelum penyesuaian untuk memeriksa keseimbangan debit dan kredit. Fungsi atau tujuannya adalah memastikan bahwa proses posting tidak mengalami kesalahan, debit sama dengan kredit, dan menjadi dasar untuk membuat ayat penyesuaian. Bentuk atau formatnya adalah nomor akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, akunnya adalah semua akun dengan saldo sebelum penyesuaian, seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban. Setelah penyusunan neraca saldo, selanjutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Pengertiannya adalah ayat akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun sesuai prinsip akrual. Jadi saldo yang ditampilkan harus sesuai dengan kenyataan. Nah, fungsi atau tujuannya adalah mengakui pendapatan dan beban pada periode yang benar meski kas belum diterima atau dibayar. Memperbarui aset atau kewajiban temporer seperti prepaid expense dan akrual. Bentuk atau formatnya adalah format sama dengan jurnal umum, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Akunnya adalah prepaid expense, yakni beban, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Accrued expense seperti utang, utang gaji, ataupun utang beban. Accrued revenue atau piutang, yakni piutang jasa. Dan depreciation atau penyusutan, yakni akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Setelah penyusunan jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah membuat lembar kerja atau worksheet atau neraca ledger, yakni dokumen bantu yang menggabungkan neraca saldo dan ayat penyesuaian dalam satu lembar kerja. Fungsi atau tujuannya adalah menampilkan dengan jelas efek ayat penyesuaian terhadap saldo awal dan memudahkan perhitungan dan pengecekan sebelum penyusunan laporan keuangan. Bentuknya adalah tabel multikolom, yakni tabel 10 kolom. Neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca, yakni debit kredit. Akunnya adalah semua akun dari neraca saldo dan akun yang disesuaikan, diorganisir sesuai kolom masing-masing. Setelah pembuatan neraca lajur, selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan, yakni dokumen ringkasan kinerja dan posisi keuangan suatu periode.
Fungsi atau tujuannya adalah memberi gambaran kepada pemangku kepentingan tentang kondisi dan hasil operasi, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Bentuknya adalah laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan arus kas. Laporan laba rugi formatnya adalah single step atau multi step. Neraca format Staffel, Skronto, atau Skronto. Perubahan ekuitas menggunakan format tabel mutasi modal, dan arus kas langsung atau tidak langsung. Akun yang digunakan adalah laba rugi, pendapatan dan beban, neraca, yakni aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah penyusunan laporan keuangan, selanjutnya adalah menyusun closing entries atau jurnal penutup, yakni ayat untuk menutup akun nominal ke ikhtisar laba rugi dan ke akun modal. Fungsi atau tujuannya adalah mengosongkan akun nominal agar siap untuk periode berikutnya dan memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal. Bentuk atau formatnya adalah format kolom standar, yakni tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Akun yang digunakan akun yang ditutup adalah pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, modal, dan price. Selanjutnya setelah penyusunan jurnal penutup, yakni menyusun neraca saldo setelah penutupan, yakni daftar saldo akun permanen setelah penutupan sebagai saldo awal periode baru. Fungsi atau tujuannya adalah memastikan semua akun nominal telah ditutup dan menyediakan saldo awal untuk periode baru. Bentuk atau formatnya, yakni tabel 2 kolom, debit kredit seperti neraca saldo. Nomor akun, keterangan, debit, dan kredit. Akun yang digunakan adalah aset, kewajiban, ekuitas, yakni kelompok akun real tanpa menggunakan akun price. Dan yang paling terakhir adalah jurnal pembalik atau reversing entries, yakni ayat di awal periode untuk membalik penyesuaian accrual atau prepaid. Fungsi atau tujuannya adalah menghindari pencatatan ganda atau beban atau pendapatan, dan mempermudah pencatatan transaksi kas di periode baru. Bentuk atau formatnya adalah kolom standar seperti jurnal umum, yakni tanggal, nomor akun, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Akun yang digunakan adalah utang gaji dan beban gaji, piutang jasa dengan pendapatan jasa, serta akun accrued atau prepaid lain. Apa sih fungsi atau manfaat dari siklus akuntansi yang lain, yakni keteraturan pencatatan, akurasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar, yakni PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, deteksi kesalahan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan efisiensi proses akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.